Halo semuanya, perkenalkan nama saya Romauli Syanturi, NPM 19 01 01 01 13, Prodi PGSD semester 4 di Universitas AKBP Nomensen Pematang Siantar. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia kelas tinggi yang berjudul Puisi. Puisi adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh irama, rima, dan penyusun bait dan baris yang bahasanya terlihat indah dan penuh makna. Adapun pertanyaan untuk cara mengajarkan puisi di kelas 5, yaitu soal yang pertama, metode apa yang kamu gunakan untuk mengajarkan topik puisi di kelas 5? Sebelum kita mengetahui metode apa yang saya gunakan, kita harus mengetahui metode itu apa. Metode adalah cara atau teknik yang dipakai secara spesifik dalam pemecahan masalah agar anak didik bisa mencapai tujuan belajar mengajar. Jadi, metode yang saya gunakan untuk mengajarkan puisi yaitu teknik pancingan kata kunci. Metode teknik pancingan kata kunci adalah cara khusus yang dipilih untuk merangsang daya kreasi siswa yang dijadikan sebagai pangkal untuk mengeksplorasi pilihan kata yang dimiliki siswa. Contohnya, kita ambil tentang contoh bertema lingkungan. Tapak kaki, titik-titik senyum daun, tembakau, pagi hari titik-titik, titik-titik campur setia titik-titik, petani titik-titik, tangan kokohnya titik-titik, tanah ladang, hamparan tembakau titik-titik, titik-titik umur 2 bulan titik-titik, hijau daunnya titik-titik, titik-titik petani titik-titik, tapak kaki titik-titik, senyum daun tembakau titik-titik. Kita lanjut ke soal yang kedua. Media apa yang kamu gunakan untuk mengajarkan topik puisi di kelas 5? Nah, sebelum kita mengetahui media apa yang saya gunakan, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu media. Media adalah sarana komunikasi baik dalam bentuk cetak maupun audiovisual, mencakup teknologi perangkat lunak dan perangkat kerasnya. Jadi, media yang saya gunakan untuk mengajarkan puisi yaitu media audio. Contohnya, berbentuk CD, dapat pula berupa audiovisual berbentuk CVD, VCD. Dan terkini, banyak dikembangkan e-learning yang memadukan multimedia secara interaktif. Selanjutnya kita harus mengetahui apa itu media audio. Media audio adalah media untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik verbal atau ke dalam kata-kata atau bahasa lisan maupun non-verbal. Kita lanjut ke soal yang terakhir, soal yang ketiga. Pendekatan apa yang kamu gunakan untuk mengajarkan topik puisi di kelas 5? Nah, Anda penasaran? Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu pendekatan. Pendekatan pembelajaran adalah cara untuk mengembangkan sistem yang memfasilitasi implementasi proses pembelajaran dan mengajar siswa untuk membantu mereka mencapai tujuan mereka. Jadi, pendekatan yang saya gunakan untuk mengajarkan puisi yaitu pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual atau Contextual Teaching and Learning atau CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya
dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai keluarga dan masyarakat. Kita lanjut ke selanjutnya. Alasan saya memilih metode, media, dan pendekatan tersebut adalah untuk mengembangkan sosialisasi siswa dalam cara berpikir dan rasa ingin tahu tentang hal-hal yang perlu dikembangkan siswa tersebut dari cara dia mendengar, melihat, dan mencerna kata-kata atau informasi yang didapatkannya. Atau dengan kata lain, menggali kemampuan yang dimiliki siswa dalam mengungkapkan tentang hal yang baru diketahui maupun yang sudah diketahui. Ke yang selanjutnya, praktik dalam mengajarkan topik puisi. Di sini saya melakukan 3 bagian. Bagian yang pertama, kegiatan awal, yaitu dalam waktu 5 menit. Yang kedua, kegiatan inti dalam waktu 10 menit. Yang ketiga, penutup dalam waktu 5 menit. Nah, saya akan menjelaskan apa-apa saja yang dilakukan dalam kegiatan tersebut. Yang pertama, kegiatan awal dilakukan dalam praktek berdoa, absensi, memberitahu tujuan materi, mengadakan apresiasi. Yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan inti dilakukan dengan cara 1. Memperhatikan penjelasan guru, kedua, menguji kemampuan siswa, yang ketiga, menjawab beberapa pertanyaan, dan yang terakhir, mengungkapkan hasil yang dibuat. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu penutup. Yang dilakukan dalam kegiatan tersebut yaitu melakukan evaluasi, melakukan tes akhir, menutup kegiatan belajar, dan berdoa bersama. Nah, demikian penjelasan saya untuk cara mengajarkan puisi di kelas 5. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian dan terima kasih.